Mari kita bersama-sama sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan satu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami datang kepadamu, Allah yang kami sembah, yang kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur untuk pagi ini Tuhan, bisa berkumpul bersama-sama. Saat ini tiba saatnya kami bersama-sama akan mendengar kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan terus menyertai dan memberkati kami semua, memimpin melalui Roh Kudus, sehingga kami bisa mengerti dengan benar apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, dan kami hikmat Tuhan, supaya kami memahami dengan benar apa yang menjadi kebenaran firman-Mu, hingga kami bisa lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kami serahkan waktu ini dalam kasih kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Saudara. Pagi. Ya, agak lesu ya, mungkin agak sedikit ngap dengan maskernya. Tapi kiranya itu juga terus bisa menjaga kita tetap waspada daripada wabah virus yang saat ini ada di sekitar kita. Kita tidak tahu siapakah yang sudah kena, ya. Jadi kita waspada, terus menjaga kehidupan, menjaga diri kita dalam keadaan yang fit. Nah, hari ini kita belajar di dalam Kolose 1. Mari kita buka Kolose 1 ayat 15 sampai dengan yang ke-28. Kolose pasal yang pertama ayat 15 sampai dengan yang ke-23. 28, 23. Sudah ketemu ya? Kita akan baca satu ayat dari saya berarti ke kanan terus sampai habis. Oke, sudah ketemu ya? Kolose 1 ayat 15 sampai dengan ke-23, keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah ia mempertemukan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Supaya ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Amin. Mengakhiri ya. Mengakhiri ayatnya kan. Kayaknya nggak ada sih Pak. Dengan begitu saja. Oke. Ya, saya kembali akan bertanya-tanya kalau dari Bapak Ibu Saudara. Ya, memang setiap minggu ada pertanyaannya. Pertanyaan sederhana ya. Selalu ada kuis ini, kalau orang kuliah itu selalu ada kuis sebelum. Kali ini pertanyaannya ditujukan untuk semuanya. Ya. Karena ada yang kabur ya. Jadi sederhana, begini Bapak Ibu Saudara. Menurut Bapak Ibu Saudara, kalimat ini benar atau salah? Dengarkan dulu kalimatnya ya. Oleh karena manusia berharga sehingga Dia, yaitu Yesus, menyelamatkanku. Benar atau salah? Yang benar silakan angkat tangannya. Berarti yang tidak angkat tangannya yang salah. Benarkah kalimat ini? Yaitu oleh karena manusia berharga sehingga Dia, yaitu Yesus, menyelamatkanku. Benar ya. Yang benar mengatakan, yang mengkalangan ya. Berarti ada 1, 2.
Diulangi lagi? Ya. Diulangi lagi. Oleh karena manusia berharga sehingga dia, yaitu Yesus, menyelamatkanku. Oke. Kunya ku Yesus apa ku saya? Saya menyelamatkanku. Benar. Yang angkat benar angkat tangan. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pak Taufik? Tadi salah. Ragu. Berarti Pak Taufik memiliki pendapat itu salah. Oke. Berarti dari 8 menyatakan benar, 1 menyatakan salah. Oke. Kalimat yang kedua. Dengarkan baik-baik. Karena Allah adalah kasih, maka Dia memandangku berharga untuk diselamatkan. Nah ya itu yang Benar atau salah? Ayo. Lebih benar yang kedua. Ayo. Benar atau salah? Benar. Semua Itu benar. sama? Udah sama benar? Benar. Oke. Aku ganti deh tadi. Oke. Sekarang ditujukan kepada yang salah terlebih dahulu, Pak. Kenapa kalimat pertama itu salah? Alasannya, Pak, pertama gimana? oleh karena manusia berharga sehingga Dia, yaitu Yesus, menyelamatkan. Yesus itu menyelamatkan untuk manusia menjadi berharga. Oh, itu alasannya. Yang bukan berharga selamatkan, tapi selamat untuk menjadi berharga. Oke, itu alasan tadi dari kubu satu-satunya yang menyatakan itu salah. Kira-kira dari yang menyatakan benar ada yang ingin berpendapat kenapa tadi menyatakan benar? Alasannya. Aku ganti halaman tadi. Ada yang ganti haluan? Ada? Karena sudah ciptaan pertama Allah, manusia itu berharga. Sudah dari awalnya berharga. Oh, karena berpandangan itu, Ya. maka bahwa manusia itu karena berpandangan itu, maka tadi kalimat itu menjadi benar. Oke. Kenapa beda bertolak belakang? Oke, nanti kita akan menuju konklusinya ya. Kalau kalimat pertama, ya, kalau Bapak Ibu sendiri coba memahami dengan benar perkataannya, kira-kira mana yang menjadi subjek, gitu, istilahnya yang menjadi terutama yang difokuskan di situ di kalimat pertama. Saya ulangi lagi ya di kalimat pertama. Oleh karena manusia berharga sehingga Dia, yaitu Yesus, menyelamatkan. Kira-kira yang menjadi fokus utama di situ yang mana? Yang diutamakan di kalimat itu? Menjadi berharga. Jadi berharga. itu. Yesus menyelamatkan. Iya, dia. Ya, di Dia antara Yesus. berarti di antara ini, di antara Yesus atau manusia yang Yesus. Yesus. Subjek kan pelaku. Ya. Iya. Setuju Jadi, Bu Sri. iya makanya yang menjadi keutamaan dari kalimat itu oleh karena manusia berharga sehingga Dia, yaitu Yesus, menyelamatkanku. Kita objek yang diselamatkan. Ya, kita objek yang diselamatkan. Berarti pada kalimat itu ada yang menyatakan bahwa fokusnya adalah Yesus. Yesus. Coba digarisbawahi. Ya. Supaya Subjeknya apa fokusnya? ya kan sampai fokusnya, fokus utama. Berarti kan subjek itu kan yang dikenai ya. Yang melakukan ya. Yang melakukan. Kalau objek Objeknya, nah saya bilang subjeknya siapa? Yesus. Yesusnya, subjeknya Yesus. Objeknya Manusia. Oke. Karena Yesus yang tadi menyelamatkan. Oke. Nah, SPOK. Oke. Terus yang saya lihat sekarang, yang saya tanyakan, fokus dari kalimat ini siapa yang diutamakan? Manusia yang untuk berharga. Manusia apa Tuhan? Gitu. Iya. Di antara tadi kan ada dua, di antara subjek dan objek kan, ada dua hal gitu. Dari kalimat itu kira-kira mana? Mana yang diutamakan dari kalimat itu? Oleh karena manusia berharga sehingga Dia, Yesus, menyelamatkan Kalau dari kalimat tadi manusia. manusia. Oke, yang pertama tadi fokusnya justru pada manusia. Yang kedua tadi karena Allah adalah kasih maka Dia memandangku berharga untuk diselamatkan. Sebenarnya pasif dan aktif ya, menyelamatkan dan diselamatkan ya. Ya. Kalau yang kedua tadi fokusnya di mana? Allah menyelamatkan. Allah adalah kasih. Karena Allah adalah kasih maka kita pandang berharga untuk diselamatkan. Oke. Saya kasih gambaran satu lagi ilustrasi. Di jalan itu ada anjing, anggaplah namanya Monos ya. Dia
dekil, buruk sekali ya, buruk sekali, kutuan, kudisan ya, dan kurus gitu. Hingga pada akhirnya Priska lewat. Ya, Priska lewat dan tiba-tiba melihat anjing itu, terus tergerak hatinya untuk membawa pulang dan kemudian dirawat, dibersihkan menjadi sesuatu anjing yang gemuk, ginuk-ginuk, enak dimakan. Enggak ya? Gemuk, ginuk-ginuk. Nah, kira-kira ya, dari situ mana fokus yang menyatakan keberhargaan tadi? Hidup. Yang apakah anjing itu berharga atau karena kasih Priska dia berharga? Karena kasihnya Priska. Karena kasihnya Priska. Berarti Diri kayak diri. begitu ya? Berarti mengerti ya, ada yang salah dari perkataan yang pertama tadi, di antara dua kalimat tadi ya. Ya. Karena fokus yang diutamakan di kalimat yang pertama tadi adalah kepada aku. Karena aku berharga. Nah, kata manusia berharga itu tadi tidak ada keterangan kenapa dia bisa berharga. Tapi di kalimat yang kedua ada keterangan kenapa kita berharga. Tahu perbedaannya ya? Di kalimat kedua dikatakan karena kasih kita dipandang berharga. Berarti karena kasih Priska kepada si Monos, akhirnya Monos itu menjadi berharga. Nah, itu tadi berbicara tentang yang keutamaan. Nah, saat ini apakah kita sering berfokus kepada diri sendiri? Nah, mungkin kalau yang mudah-mudahan main sosmed itu ada lagu rohani yang pelesetan. Kemarin saya juga bahas di Karangjengol ya. Favoritnya Bu Rahel itu ya. Kamu lebih penting gitu. Kamu lebih penting gitu ya. Tapi ada yang menyanyikan tuh diganti Yesus itu. Refnya gimana Bu Rahel? Jika aku salah, aku akan. Jika aku salah, aku yang minta maaf gitu ya. Jadi, walaupun sepertinya diganti ada kata-kata Yesusnya di situ, tetapi di situ kata itu tuh memfokuskan kepada diri sendiri karena kamu lebih penting. Kamu tuh dalam artian kalau ada yang nyanyikan itu adalah kita lebih penting daripada apapun. Padahal kita penting itu karena adanya kasih Allah. Nah, di dalam Kolose ini kita melihat bagaimana Paulus ingin menjelaskan kehidupan dia, fokusnya yang mengutamakan adalah Kristus. Jangan sampai sepertinya rohani sekali ya, kamu tuh kamu penting, gitu, kamu penting, kamu ini. Tapi jangan lupa kita itu karena kita menjadi berharga itu karena ada kasih. Ya. Saya di Karangjengol menanyakan karena memandang bahwa manusia itu berharga, ya, sering mendengar mungkin ya sebelum seringlah ada pengkhotbah yang mengatakan bahwa kamu berharga, tapi lupa menekankan bahwa karena ada kasih kamu berharga. Ya, jadi katanya fokusnya kepada situ. Jadi makanya saya tanyakan di Karangjengol, kira-kira dari sisi mana manusia itu berharga? Nanti ke kita. Iya, manusia gitu. Terus nanya Karangjengol. Ya, ya Karangjengol akhirnya juga nggak ada Pak. Ya, kita sih manusia berdosa. Oke, berarti sebenarnya kalimat itu juga salah kan gitu ya. Kita tidak ada berharganya, sebenarnya tidak berharganya. Ya karena kasih Allah itu kita menjadi berharga. Nah, oleh karena itu kita saat ini mau belajar bagaimana menyadari bahwa Yesus itulah yang terutama dalam kehidupan kita. Jadi tidak berorientasi kepada diri kita. Karena kadang sekarang itu memang sepertinya untuk menjangkau banyak orang itu baik ya. Maksudnya rasanya itu mendengar itu menggugah sekali, apalagi orang-orang yang sedang dalam keadaan putus asa, dalam keadaan down, kamu dikatakan kamu berharga. Rasanya kan gitu ya. Tanpa itu cerca harapan ada bagi hidupmu gitu, seperti itu. Kamu berharga ya. Jadi kan kalau kata mungkin yang cewek-cewek ini diputusin, apakah aku ini gitu ya, apakah aku ini gitu. Terus kemudian ada laki-laki yang mendekatimu dengan berkata kamu itu berharga, kerasnya gitu ya. Aku terbang gitu ya, punya sayap kecil terus terbang gitu ya. Rasanya seperti itu.
padahal lupa bahwa ada kasih yang membuat kita berharga. Nah, Paulus ketika menuliskan surat kepada Kolose ini juga saat itu mereka mengalami yang namanya ada pengajaran sesat di Kolose. Nah, Kolose itu yang membuat jemaat Kolose ada itu orang-orang yang dimenangkan Paulus di Efesus, ya, terus kemudian mereka menyebar. Jadi Kolose ini dekat dengan Efesus, dan orang-orang yang di Efesus ini kemudian istilahnya melakukan penginjilan keluar, dan akhirnya terbangunlah di Kolose. Jadi Paulus itu sebenarnya belum pernah datang ke Kolose. Tetapi di ayat yang pertama ada ya, di pasal yang jadi ayat-ayat yang pertama itu, ayat yang sebelumnya itu ada Epaphras yang mendatangi Paulus menceritakan keadaan Kolose. Makanya dia mengucap syukur. Paulus mengucap syukur dengan keadaan Kolose. Di ayat yang ketiga pasal yang pertama, kami selalu mengucap syukur kepada Allah bahwa Tuhan Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Dipandang baik, bukan Paulus yang merintis, tapi orang-orang yang dimenangkan di Efesus. Ya, ini luar biasa sekali, dibangun dan kemudian mereka berkembang jadi jemaat yang luar biasa. Nah, tetapi kan mereka saat itu mungkin tidak ada Paulus, sehingga mereka ketika ada banyak pertanyaan mereka bingung. Nah, itu disampaikan Epaphras dan kemudian dijawab Paulus melalui sebuah suratnya. Ada ajaran-ajaran yang sesat di sana. Nah, di saat itu di Kolose itu mengalami ada ajaran sesat namanya asketikisme, yaitu gaya hidup yang bersirikan atau bercirikan laku berpantangan kepada kenikmatan indera demi mewujudkan maksud-maksud rohani. Jadi yang dimaksudkan adalah keselamatan itu tidak hanya dicapai hanya percaya kepada Yesus. Jadi ada hal-hal rohani yang perlu dilakukan. Ya. Jadi seperti di Galatia bahwa tidak hanya keselamatan, ada wajar sesat itu waktu itu hanya tidak hanya keselamatan, tapi harus juga ada perbuatan baik, seperti itu. Ya, di Kolose juga seperti itu. Ada asketik itu ya, kalau saya coba cari artinya itu pertapa. Jadi istilahnya ada hal yang harus dilakukan ya, seperti meditasi dan sebagainya. Nah, tapi yang dialami di Kolose adalah menggunakan hukum Taurat sebagai media itu yang dilakukan. Ya. Jadi aturan-aturan yang harus dilewati itu memakai hukum Taurat, walaupun mereka bukan orang Yahudi asli. Ya, itulah yang akhirnya Paulus mengatakan bahwa hanya Yesus yang terutama, hanya Yesus, fokuslah kepada Yesus. Dan dia memberikan bukti, ada 2 bukti kuat di sana di Kolose 15 sampai dengan yang ke-23, yaitu bukti bagaimana Yesuslah yang harus diutamakan, karena yang pertama Yesus adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Di dalam ayat yang ke-16 ya, di ayat 15 sampai 16, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Berarti Tuhan Yesus terlibat dalam penciptaan. Jadi kalau dikatakan bahwa Yesus itu diciptakan, tidak, berarti dia malah justru ada terlebih dahulu, dikatakan di sini ya. Coba Theo, Yohanes 1 ayat 1 dibuka deh, bacakan. Tolong bacakan kita semua. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, berkesinambungan ya, firman itu adalah Allah bersama-sama dengan Allah. Jadi kan ada di sana. Nah, berikutnya dikatakan firman itu turun ke dunia, ayat yang kedua. Nah, berarti Yesus itu bagian dari penciptaan. Manusia sebelum ada Yesus, ya, sebelum ada bangsa pilihan, mereka itu juga menyembah Allah. Karena apa? Secara naluri manusia itu pasti mencari, gitu ya, mencari yang namanya Allah. Karena itu tadi, ketika kejadian di dalam kitab Kejadian, ketika manusia jatuh dalam dosa kan, ketika kamu makan buah itu, ketika kamu mati, yang dimaksud Allah adalah mati secara rohani, karena tidak lagi terkoneksi dengan Allah. Maka ketika manusia ini ada sesuatu yang kosong, kan
manusia itu kan dihembuskan, ya, dihembuskan roh Allah. Dan ketika dia mati secara rohani, berarti roh Allah itu kan tidak ada lagi di dalam tubuh manusia. Maka tidak bisa terkoneksi lagi dengan Allah. Maka ada yang kosong. Maka ada manusia itu mencari-cari. Sebelum ada agama di Indonesia, apa yang saat itu menjadi istilahnya kepercayaan orang Indonesia yang belajar sejarah? Animisme, dinamisme. Animisme itu yang menyembah pohon. roh, ya benar. Dinamisme itu yang menyembah Pohon batu. barang-barang, patung-patung, benda-benda keramat, istilahnya seperti itu. Ya kayak gitu. Itu karena apa? Karena manusia tidak tahu, mereka hanya mengetahui wahyu umum daripada Allah, yaitu tentang ciptaannya, bahwa manusia sadar ada kuasa yang jauh lebih besar daripada dirinya, yang bisa menumbuhkan tumbuhan, yang bisa menurunkan hujan. Ada kuasa ini. Siapakah? Dia mencari-cari, maka ada sesuatu yang luar biasa dari sebuah benda, jadi dia akan sembah. Ada batu yang dicelupkan ke air zaman dulu, ini jadi minuman luar biasa, Ponariswi. Ternyata itu harus disembah-sembah. Seperti itu, dia berbondong-bondong ke sana. Ya, itu manusia secara naluri itu mencari Allah. Karena cuma ada pewahyuan umum, yaitu tentang ciptaannya. Hingga pada akhirnya Allah memberikan wahyu khusus, yaitu Yesus. Jadi ingin tahu Allah seperti apa, ya tahu, lihatlah Yesus. Kita tidak bisa melihat Yesus secara kasat mata kita, tapi sudah dituliskan oleh para saksinya yang pernah hidup bersama dengan Yesus, yang merasakan kehidupan penyertaan Yesus melalui Alkitab, wahyu khusus yang berikutnya. Ya, setelah Yesus ada, dan kemudian ada yang menuliskan. Maka ketika ingin tahu Allah seperti apa, kita mengikuti kisah Yesus. Yesus terlibat dalam penciptaan, dia adalah Allah itu sendiri. Dan yang kedua, subuhan kedua adalah tujuan penciptaan itu untuk kemuliaan dia. Nah, ayat yang ke-16, ya, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, dan yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, bagi siana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi sejak semula segala yang diciptakan Allah untuk kemuliaan Allah. Jadi kita yang diciptakan oleh Allah dipandang berharga juga karena untuk kemuliaan Tuhan. Kita diciptakan awal, ya, kita diciptakan awal pertama kali untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi karena dosa kita telah kehilangan kemuliaan. Jadi pada waktu manusia berdosa, sudah tidak ada lagi sesuatu yang berharga dalam kehidupan. Bahkan sebelum manusia berdosa pun, ya, sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka berharga juga karena ada kasih Allah yang menciptakan mereka. Sejak awal kembali kepada pengarang tadi, sejak awal berarti tidak ada sisi yang berharga dalam kehidupan kita karena kita manusia berdosa. Tetapi karena kasih Allah membuat kita berharga. Segala yang diciptakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi tidak ada lagi yang bisa kita pungkiri bahwa yang diutamakan adalah Yesus. Ini sudah ada bukti seperti ini, mau bagaimana lagi? Jelas. Tujuan penciptaan asing untuk kemuliaan nama Tuhan, ya, untuk Allah sendiri, dan juga Yesus adalah gambaran daripada Allah. Maka segala sesuatunya yaitu ya, kita utamakan Yesus. Dia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Saya minta tolong please kan Roma 11 ayat 30. Roma 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, untuk Dia,
kepada Dia. Berarti semuanya kepada Allah sendiri. Dari macam-macam itu pada Allah sendiri. Bahkan kemuliaan juga ditujukan kepada Allah sendiri. Itulah kepada kita, ya. Jadi kita sudah menyadari bagaimana Yesus ini adalah bagian daripada Allah, gambaran Allah, dan tadi tidak ditegaskan kembali segala diciptakan juga untuk kemuliaan Allah. Maka jelas, ya, fokus kita, kehidupan kita hanya untuk mengutamakan Yesus yang terutama dalam kehidupan kita. Bukti yang kedua adalah Ia adalah kepala tubuh. Pernah mendengar di kisah atau drama-drama film manusia bisa hidup dengan satu ginjal, ya. Manusia bisa hidup walaupun kehilangan sedikit terganggu fungsi hatinya, atau bahkan tidak lagi bisa memiliki fungsi hati, ditanggulangi dengan berbagai macam. Bahkan yang jantung juga ada alat pemicu jantung, ya. Pemicu jantung seperti kayak ada mesin atau gimana dulu, ya, ada pemicu jantungnya. Nah, pernah ada yang mendengar dalam sebuah film manusia hidup tanpa kepala? Pernah ada? Di film ada. Apa ya? Si buta dari apa itu ya? Si mata malaikat kalau nggak salah itu ya. Zaman dulu itu. Akan bangun ya main itu kalau nggak salah ya. Saya kan penggemar film jadul jadi agak sedikit tahu. Pernah itu hanya kehidupan di film ya. Tapi tidak pernah mendengar sejarahnya manusia hidup tanpa kepala itu tidak ada, ya. Begitu kepala sudah terpisah dari tubuh, ya, bukan terpisah dari kaki, ya. Dari kaki pasti gitu ya. Karena ada sedikit guyonan, ada tablet di sana loh, kepala sama kakinya pisah. Ya iyalah, kalau debetan ya gimana gitu ya. Ya, kalau kepala sudah terpisah daripada tubuh, jelas mati. Begitu tadi. Itu gambaran sederhananya, ya. Dikatakan di ayat yang ke-18, Ia adalah kepala tubuh dari jemaat. Jadi kalau ada jemaat Kristen tanpa ada Yesus di sana yang menjadi kepala, jelas kalau Yesus tidak diutamakan di dalamnya, yang jelas adalah ya tadi kematian daripada tubuh, kematian daripada kumpulan jemaat. Maka haruslah Yesus yang menjadi utama di sana. Karena juga ada keterangan berikutnya, ada faktor-faktor kenapa Ia adalah layak menjadi kepala tubuh, yaitu Dia menjadi pertama kali dibangkitkan. Walaupun kita sering mendengar di kisah Alkitab ada Lazarus, ya, ada seorang anak yang dibangkitkan Yesus, tapi kebangkitannya kan berbeda dengan kebangkitan yang dialami Yesus. Lazarus terus kemudian si anak yang dibangkitkan Yesus itu kan dihidupkan kembali untuk nanti mati lagi. Nanti ya dihidupkan kembali untuk nanti mati lagi gitu loh. Untuk mati lagi. Tetapi yang dialami Yesus adalah, ya, kematian dan kemudian untuk kehidupan yang kekal. Yang dialami Tuhan Yesus kan seperti itu. Dia memiliki tubuh jasmani, kemudian nanti dimatikan, karena harus menanggung segala dosa, kemudian dia dihidupkan kembali untuk kekekalan. Begitu kita juga nanti seperti itu mengalami kematian dan kemudian dibangkitkan untuk kekekalan. Jadi yang pertama kali diawali oleh Tuhan Yesus, maka Dia layak yang menjadi yang pertama. Bahkan kalau kita melihat kisahnya dalam kitab, jemaat itu dibangun pertama kali setelah kematian dan kebangkitan Tuhan. Ya, kita menyadari itu, ya. Tuhan Yesus ketika pelayanan berkeliling, apakah sudah terbentuk jemaat? Belum, mungkin hanya diikuti pengikut-pengikut Yesus, murid-murid Yesus, ya. Hanya seperti itu, pengikut-pengikut Yohanes. Tapi belum dikatakan bentuk jemaat, belum ada. Tetapi setelah kematian dan kebangkitannya baru ada bentukan jemaat. Maka di kisah para rasul dituliskan jemaat mula-mula, pertama kali kehidupan jemaat Kristen seperti apa. Karena seperti itulah, Yesus membangun jemaat itu dengan kematian dan kebangkitan. Maka Dia layak menjadi kepala atau tubuh, kepala dari sebuah tubuh, yaitu jemaat. Terus bukti yang kedua adalah kepenuhan Allah ada di dalam Dia, ayat 9. Segala kepenuhan Allah ada di dalam Yesus. Kepenuhan Allah itu berarti sifat, sikap, ya, daripada Allah, tingkah laku juga terwujud dalam pribadi Yesus.
bagaimana sikap Allah mengasihi, bagaimana sikap Allah marah, bagaimana sikap Allah menolong, itu terwujud daripada tindakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus marah terhadap dosa, ya, marah terhadap dosa, tetapi mengasihi pribadi-pribadi manusia. Ya, itu yang dilakukan. Bagaimana kita ingin melihat tingkah laku daripada sikap Allah, ya melalui perbuatan Tuhan Yesus. Maka utamakan fokus kita adalah Tuhan Yesus, itu yang bisa menunjukkan bagaimana mengarahkan kehidupan kita. Istilah akal budi Allah inilah yang dimaksud dengan kepenuhan Allah di dalam Tuhan Yesus. Jadi kita bisa melihat segala bentuk apa yang dilakukan Allah, yang kita hanya dengar di dalam perjanjian lama itu, saya seperti ini, ya wujud seperti manusia seperti apa, itu Tuhan Yesus. Wujud yang harus dilakukan manusia seperti apa, ya apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Artinya seperti itu. Terus bukti yang lain adalah dia menjadi pendamai. Kita yang dahulu adalah seteru Allah. Seteru itu adalah musuh Allah. Kita sebelum menjadi percaya adalah pribadi yang berdosa, yang jelas adalah musuh daripada Allah. Kalau kita manusia musuhnya Allah, tidak ada kemungkinan untuk menang, ya. Jadi pertarungan yang hanya sia-sia. Lebih baik kita tidak bertarung, kita menyadari kita adalah manusia yang berdosa, kita menyerah, kita serahkan hidup kita kepada Allah. Harusnya seperti itu. Dan pendamaian itu melalui siapa? Tuhan Yesus. Ayat 21, 22 dikatakan, juga kamu dahulu yang hidup jauh daripada Allah dan memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya, karena adalah Yesus, di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tidak bercela dan tidak bercacat di hadapan Allah. Jadi karena kematian Tuhan Yesus, kita dibuat kudus, tidak bercacat di hadapan Allah. Kita baru dipandang berharga karena Tuhan Yesus. Maka hiduplah terus mengutamakan Tuhan. Sudah dua faktor itu yang menjadi bukti bahwa tidak ada alasan lain lagi untuk tidak mengutamakan Tuhan. Cuma kita utamakan. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Kita ikuti nasihat Paulus di ayat 23. Tekun dalam iman. Di 23 dikatakan, sebab itu kamu harus tekun dalam iman. Berarti kita membangun keimanan kita pada Yesus. Jadi, iman itu tidak serta sekali saja terus itu ada, tapi justru iman itu terus dibangun. Ya, iman itu terus dibangun. Dari yang percaya keselamatan dari dalam Kristus sampai pada terus menerus percaya bahwa Tuhan memberkati, percaya bahwa Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan menjagai, dan bahkan mempercayakan, tadi Mbak Maria mempercayakan keluarganya kepada Tuhan untuk dijagai oleh Tuhan, untuk Tuhan proteksi, untuk Tuhan menyertai kehidupan mereka. Dari yang percaya kecil semakin, karena itu iman yang semakin bertumbuh. Maka dikatakan kan tekun dalam iman. Jadi untuk ada iman yang besar, kuat dalam Tuhan, untuk kita mengutamakan Yesus, tentu ada ketekunan yang dibangun. Maka Bapak Saudara, apapun yang bisa kita lakukan untuk membangun iman kita, lakukanlah. Baca firman, berdoa, beribadah, ya. Sempatkan, luangkan waktu untuk melakukannya, supaya itu tadi, lakukan apa yang jadi yang bisa kita lakukan untuk terus mengutamakan Tuhan tadi, membangun, tekun dalam iman. Yang kedua, tetap teguh, tidak tergoncang imannya. Jadi mempertahankan diri dari godaan sekitar kita, apapun yang mungkin nampaknya baik atau bahkan dalam kutip sepertinya berkat, tapi harus tetap waspada. Apakah itu juga nanti akan menjatuhkan kita, atau membuat terlena dan membuat kita jatuh dalam dosa? Ya, tetap teguh, tidak tergoncang imannya. Terus tekun membangun, ya jangan sampai tergoncang iman. Makanya yang terakhir dikatakan berpengharapan, terus pengharapan pada Kristus. Ya. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Injil itu kan penyampaian bagaimana Yesus mati dan bangkit. Jangan digeser pengharapannya dari Yesus. Terus berpengharapan kepada Yesus dan pegangan yang kuat saat kita berjalan.
agar tidak goyang ketika kita melewati segala sesuatunya, dan bahkan kita terus taat dan setia kepada Allah. Itu yang menjadi pegangan kita. Kita tekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan berpengharapan kepada Kristus, maka kehidupan kita akan terus mengutamakan Yesus. Tadi sudah ada bukti-bukti, kita tidak bisa mengelak lagi bahwa Yesus adalah yang terutama dalam kehidupan kita, dan 3 hal tadi adalah yang bisa kita lakukan untuk terus bisa mengutamakan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur atas kasih karunia-Mu. Kami berterima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Kami mengakui bahwa diri kami tidak berharga di hadapan Tuhan ketika kami berdosa. Dan karena kasih Tuhan, karena kasih Allah yang begitu besar kepada kami, sehingga Engkau melayakkan kami, Engkau membuat kami berharga, sehingga bukti yang nyata yang luar biasa yang Tuhan berikan, memberikan anaknya yang tunggal untuk sebagai ganti kami menerima hukuman dosa, sehingga kami dibuat menjadi pribadi yang kudus, tidak bercacat dan tidak bersalah di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hal ini. Pada akhirnya kami menyadari bahwa hidup kami berikutnya adalah hidup yang mengutamakan Yesus dalam setiap harinya. Ajarkan kami untuk terus melakukannya Tuhan. Ajarkan kami untuk tekun dalam iman. Ajarkan kami untuk terus tidak tergoyahkan iman kami, tidak tergoda akan hal lain. Dan kami terus berpengharapan, berpegang pada pengharapan, yaitu Yesus Kristus. Itu menjadi sebuah tongkat yang kuat bagi kami dalam menapaki kehidupan, jadi pegangan, sehingga kami bisa terus menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan yang luar biasa. Kiranya kehidupan kami terus menjadi taat dan setia di hadapan Tuhan. Ajaran kami dan mampukan kami untuk melakukan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri pada kita minta doa berkat kepada Tuhan. Allah Bapa, Allah yang Maha Kuasa, kiranya terus menyertai dan memberkati kami semua, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Tuhan juga menjagai kami selama sepekan ini, hingga terus kami bisa pada akhirnya kembali berkumpul untuk bersama-sama bersekutu memuliakan nama Tuhan. Kiranya juga damai sejahtera dan damai sukacita dari Tuhan Yesus Kristus ada bagi kami semua, untuk kami bisa menjalani kehidupan sehari-hari tetap dalam sukacita Tuhan. Dan kiranya juga hikmat daripada persekutuan dengan Roh Kudus juga ada bagi kami semua, sehingga setiap harinya, setiap langkah kami mengambil keputusan yang benar di hadapan Tuhan. Kami memilih apa yang menjadi rencana Tuhan, dan kami mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan, sehingga kami bisa menjalaninya dalam kehidupan kami, hingga pada akhirnya Tuhan datang kedua kalinya. Tuhan memanggil kami, dan kami siap, dan Tuhan mendapati kami menjadi pribadi taat sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Inilah anak-anak-Mu yang terus mau memuliakan nama Tuhan melalui kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi. Silakan berdoa untuk mengucap syukur pada pagi ini.